I just had to let you know you're. Jadi teman-teman, seperti yang aku bilang di intro tadi, aku mau kasih tahu ke kalian cara gimana sih si sekretaris organisasi ini bisa cepet banget buat surat untuk kalian semua. Yang misal sekre aku butuh nih surat keterangan aktif untuk jadi pengurus BEM, buat daftar beasiswa, buat daftar student exchange, pertukaran pelajar, buat daftar lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian gimana caranya si sekre-sekre itu bisa cepat mengerjakan surat untuk kalian semua, yang tentunya jumlah kalian kan di organisasi itu nggak sedikit ya teman-teman ya. Jadi mari simak bareng-bareng ya teman-teman. Dan di sini aku udah bikin contoh surat keterangannya, contoh surat keterangan sebagai pengurus aktif. Dan untuk tadi gimana caranya sekre itu bisa buat suratnya secara cepat, kita buka Word, terus kita buka tab mailingsnya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kosong itu it's okay banget, kita kosongin dulu berarti ya. Kita kosongin dulu. Kita kosongin lagi. Juga oke. Gimana sih tadi kok bisa ada nama, jabatan dan lain sebagainya? Itu nggak ditulis kayak gini gitu, enggak, yang nama atau secara manual kayak gitu. Itu enggak, itu adalah format dan nanti kita akan langsung memanggil data-data kalian. Nah, sebelum itu di sini aku sudah menyiapkan data-datanya, data dummy, yang artinya data yang tidak nyata, data yang aku buat sendiri. Di sini ada yang bisa kalian lihat ya, ada struktur kepengurusannya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, kepala departemennya atau koordinator departemen, hingga pada anggota departemen itu sendiri. Nah, dari data dummy inilah kita akan masukkan ke contoh surat kepengurusan aktif tadi. Oke, kita close tadi ya. Di sini kita panggil dulu nih, bukan panggil sih, kita cari dulu bagaimana caranya kita bisa manggil data kalian. Kalau aku pakai kita menggunakan yang namanya program mail merge, atau langsung kepada penyatuan dua dokumen atau datanya dimasukkan menjadi sebuah inputan data di Word. Aku pakai select recipients, terus kita pakai use an exciting list. Ini balik lagi ya ke tab mailings, terus kita klik ini tadi, terus kita cari nih data dummy-nya mana ya yang udah aku buat tadi. Oh, ini nih, dummy data pengurus. Kita klik open. Nah, di sini tadi yang kalian lihat juga, kalau misalnya di dokumen Excel dummy datanya ini cuma ada satu sheet, karena sebagai contoh aja gitu kan, biasanya ada banyak sheetnya tergantung pada kebutuhan masing-masing suratnya. Kita pakai sheet yang tadi aku buat dan kita klik oke. Ini harus di ini ya, first row of data contents column headers. Jadi untuk kalian tadi kan ada yang namanya paling atas tuh kayak keterangan nama, name, hingga jabatan. Nah, itu kita klik ini centang first row of data contents column header, itu artinya yang paling pertama kolom datanya itu adalah menjadi tidak terhitung gitu. Jadi hitungnya dari yang data kedua gitu. Tapi tetap nanti kita panggilnya data kedua itu sebagai data pertama. Nah, kita klik OK dulu. Nah, setelah kita klik OK, gimana sih cara panggilannya, kan kosong, gimana caranya gitu kan. Selanjutnya kita bisa klik insert merge field, kayak misalnya ya nama, kan tadi kita memanggil nama kalian gitu, atau nama data yang ada tadi aku buat. So kita klik ini nama gitu kan, sama kayak tadi nih. Nah, ini jangan diubah, jangan dihapus, karena udah kita panggil dari insert merge fieldnya. Kalau misalnya dihapus, kita nggak bisa panggil data nama kaliannya gitu. Nah, ini selanjutnya kita juga panggil name di keterangan name, kita panggil angkatan, dan yang terakhir kita panggil jabatan. Udah nih, udah ada
udah ada cara buat udah ada akses buat manggil data kalian. Ini aksesnya nih, ini aksesnya. Kalau kalian mau fokus ke highlightnya nih, highlight merge fields, nah ini udah ada, tinggal kita mau panggil siapa gitu. Kalau misalnya yang pertama nih kita panggil misal wakil ketua OSIS nih, wakil ketua BEM-nya karena dia mau daftar student exchange. Kita panggil dia data yang kedua kan, karena data pertamanya itu ketua BEM-nya. Nah, kita panggil data kedua ini, lalu setelah kita panggil data keduanya di sini, kita finish and merge. Nah, di finish and merge ini buat hasil akhirnya kita panggil data kalian ini ada 3 cara. Yang pertama, edit individual documents, yang dimana nanti akan membuat dokumen baru, tapi dokumennya formatnya tetap Word atau Docs, dengan data yang udah ada nih, diisi nama nih, angkatan dan jabatannya. Lalu ada print documents, itu langsung berformat PDF dan langsung disimpan ke dalam folder kalian. Lalu yang ketiga ada send email message. Kita pakai yang pertama dulu, yaitu edit individual documents. Nah, ini ada 3 pilihan lagi nih teman-teman, bisa all, current record, dan from. Kalau all itu kalian panggil semua datanya, enggak yang harus kayak ini kan kita memanggil nomor 2 nih. Kalau kita klik all di sininya, itu semua data yang ada di dalam data itu bakal kepanggil, dari mulai ketua BEM-nya hingga kepada anggota di departemen terakhir itu yang tadi kita baca. Nah, kita panggil yang kedua ada current record. Current record ini adalah nih data nomor 2 nih yang bakal kita mau panggil nih. Itu bakal yang panggilnya nomor 2 aja gitu, atau kita panggil nomor 3, 4 dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau from ini misal kita mau panggil buat satu departemen sekaligus, satu departemen, misal dari departemen pendidikan, dia itu mulai koordinator departemen itu dimulai dari data nomor 7, misal dari data nomor 10, itu bisa. Tapi sekarang kita coba yang current record dulu ya, satu-satu. Nah, di sini yang kita pengen panggil yaitu data nomor 2, current record. Kita klik OK. Nah, kan bener langsung ke letters 4 nih, karena kan tadi yang bener yang ini nih, kita di surat keterangan aktif nih, ya enggak, ya kan. Nah, ini tetap gak berubah karena nanti ketika kalian mau panggil nama yang lain, ini bisa dipakai lagi gitu, ibaratnya sebagai format surat acuan buat manggil data yang lainnya. Nah, ini data yang berhasil kita panggil yaitu data Siti Rama dengan NIM berikut, angkatan tahun 2022, jabatannya wakil ketua, pas banget seperti yang kita inginkan tadi. Tapi kayak teman-teman ada yang gak percaya nih, bener gak sih data nomor 2 ini wakil ketua gitu kan? Boleh kita buka lagi dokumennya, ini read only aja, jangan sampai diubah-ubah karena nanti datanya takutnya keubah-ubah saat kalian panggil di Word tuh. Nah, ini kalian bisa lihat data nomor 1 yang ini kan tadi sebagai header nih, ini nggak bakal dihitung sebagai data, ini nggak bakal dihitung sebagai data pertama kalian. Yang bakal dihitung sebagai data pertama adalah ini, Ahmad Fauzan. Dan data yang nomor 2 kita panggil tadi adalah ini, Siti Rahma dengan NIM berikut, angkatan tahun 2022, jabatannya wakil ketua. Nah, bener kan? Seperti itu. Tuh, tapi kalau misalnya kalian mau langsung PDF nih, kita coba ya. Oke, leaders. Bisa kan harusnya ya? Oke. Di sini kita mau mailings. Existing, kita panggil lagi. Salah, yang dari data seharusnya nggak usah dipanggil lagi sih, tapi karena tadi aku ubah kayak dari bentuk letter surat ke dokumen biasa, dokumen Word biasa, jadi harus panggil si dokumen daminya lagi tadi atau dokumen Excelnya. Nah, ini kita panggil nomor 3 deh, bosan 2 mulu gitu kan. Nomor 3 kita finish and merge, langsung print documents, current record yang tadi aku sudah jelaskan, klik OK, Microsoft
print to PDF, bener ya, karena nggak langsung bisa di print, nggak ada printernya. Lalu current location, nah ini page-nya kita ambil page 3 aja sesuai yang tadi mau kita panggil. Kita klik oke. Ini data surat keterangan aktif sekretaris 1, sekretaris 1. Nah, biasa kita coba panggil. Oke, harusnya bisa sih. Salah berarti di sininya merge, kita pilih documents, current records, ini coba oke. Bisa saya ke 1. Oke, kenapa nggak bisa ya? Bisa nggak sih? Oke, berarti nggak ada gangguan. Jadi teman-teman mungkin bisa menggunakan tipe format penyimpanan dokumen biasa yang bisa kita pakai yang lengkap. Oh, kepanggil nih teman-teman, Budi Santoso 14722, mana nih? Bisa kepanggil di sini. Oh, berarti tadi gak boleh dipilih tuh di pas mau save print dokumen tuh, jadi harus emang allnya ini berarti data, mungkin data nama nim angkatannya biar ke input semua gitu ya. Kalau misalnya 3 doang iya atuh nggak kepanggil yang nama nim jabatannya gitu kan, dan ini kepanggil nih tuh. Oke, panggil seperti itu. Kalau kalian mau hapus nih, kok ada backgroundnya warna abu-abu, kalian bisa hapus dari format sininya nih. Ini highlight, nah bisa dihapus kayak gini tuh. Ini highlight bisa dihapus, nah nanti bakal kehapus juga kok background dari si warna abu-abu ini kayak gitu. Dan ini udah jadi surat untuk Kak Budi Santoso, NIM-nya berikut, angkatan tahun 2022, jabatannya sebagai sekretaris 1. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku kasih tahu ke kalian pada hari ini, dan mungkin next time kita akan sampai kepada tutorial lainnya. So jangan sampai bosan menunggu konten-konten aku lainnya, dan see you guys, bye bye.